Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang saya hormati Ustadz Wahyudi LC, yang saya hormati Bapak Haji Salat Tahir selaku penasehat Mushola Azhari, Bapak Haji Ahmad Fauzi selaku Ketua Pengurus Mushola Azhari, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan mengikuti acara kajian Islam menjelang buka puasa di Mushola Azhari tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana ajaran tetap kita pegang teguh untuk menjalankan kehidupan ini, yakni agama Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang ke-16 ini, tanggal 16 Maret dan merupakan tanggal 16 Ramadan, kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yakni puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima dan dibalas dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi, tema yang akan disampaikan yaitu malu adalah akhlak Islam. Jadi kita malu tidak usah sungkan-sungkan karena malu merupakan akhlak Islam. Dan untuk minggu yang berikutnya, yang keempat, yang kajian terakhir pada bulan puasa di Mushola Azhari, yakni Bapak Ustadz Ubaidillah. Jadi nanti insya Allah pengajiannya akan disampaikan Pak Wahyudi akan selesai pada pukul 17 atau 5. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa menambah dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna 'ilma. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah pengawasan menjelang berbuka puasa Mushola Azhari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan sampai hari yang ke-16. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita umur panjang, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah, bisa melaksanakan atau menuntaskan ibadah kita dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Niku kula ngapunten tadi terlambat mungkin badhe berangkat nganten wingking bumi. Terus terlambat niku. Materi kita di sore hari ini adalah gimana tentang akhlak malu, atau malu adalah akhlak Islam. Ini supados menjadi perhatian kula panjenengan sedaya bahwa mutiara yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin saat ini itu adalah rasa malu. Karena di dalam Al-Quran dan termasuk di dalam banyak hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW sering menyebutkan tentang malu. Bahkan dikatakan di dalam salah satu hadis beliau, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali perkara yang baik. Terus menungso niku menawi enggak ada rasa malu dan itu dipelihara. Apalagi sampai rasa malu itu kemudian dikembangkan, ya, dimaksimalkan dengan ilmu agama, maka semua perkaranya itu akan menjadi baik. Karena sebagian ulama itu mengatakan kalimat al-hayya, malu itu kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-haya. Al-haya itu sebagian ulama, dan ini sebagian besar mereka mengatakan itu semakna dengan al-haya. Kalimatnya terambil dari al-hayat yang berarti kehidupan. Maka Ibnul Qayyim itu mengatakan al-hayatu hiyal matar, kehidupan itu ya hujan ini. Karena hujan itu disebutkan hayatud dunia, hayatul ardi. Mergi dunia ini, bumi ini akan hidup menawi lek wonten hujan. Sebagaimana tiang niku lek menawi gak ada rasa malu, itu menunjukkan hayatul qalbi, kehidupannya hati. Jika seseorang tidak memiliki rasa malu, berarti itu menunjukkan mamatul qalbi, hatinya itu mati, ya. Nah, kehidupan kita ini sekarang ini sangat memprihatinkan bab masalah malu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku menyebutkan ciri khas, ya, ciri khas dari agama Islam itu adalah rasa malu. Disebutkan di dalam satu riwayat, inna likulli dainin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki tabiat, memiliki perangai, memiliki ciri. Wa khuluqul islami al-haya. Dan khasnya Islam, ciri khasnya Islam itu adalah rasa malu. Pramila kaum muslimin, kita sebagai kaum muslimin penganut agama Islam ini semestinya harus ada rasa malu di dalam diri kita. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Rasa malu dan iman itu selalu bergandengan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satu di antaranya itu diangkat, tidak ada, maka salah satunya pun juga akan hilang. Jadi kalau orang yang memiliki rasa malu berarti dia memiliki iman.
Artinya orang yang beriman pasti punya malu. Karena Rasulullah SAW itu menggandengkan rasa malu dari iman. Qurina jami'an, dia akan selalu beriringan. Sementara kalau salah satunya itu hilang, rasa malu hilang, berarti imannya juga ikut hilang. Atau kalau imannya sudah nggak ada, rasa malunya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perhatikan masyarakat kita ini, mulai dari kalangan orang atas sampai orang bawah, kita tidak usah mengukur iman seseorang dari rasa malunya itu. Kita pun semerap, sebatas itu imannya. Para pejabat-pejabat koruptor menjalani koruptor itu, mereka tidak ada rasa malunya mengambil uang rakyat. Wis koruptor, ya, kemudian dijebloskan ke penjara, cuma dapat tahanan 2 tahun, 3 tahun, itu pun difasilitasi di dalam. Pas keluar dicalonkan menjadi DPR. Ini tidak ada rasa malu orang seperti ini. Kampanye ke sana kemari, malah dicalonkan. Seperti kemarin itu, Presiden meresmikan Jamantara, yang menjadi lembaga untuk investasi. Itu ketua komisarisnya itu kan mantan pidana korupsi, dan dia mau-mau aja. Yang memilih dan yang dipilih itu tidak ada rasa malunya. Ini bangsa kita ini parah bab masalah malu. Kalau ditanya agama Anda itu apa? Islam. Tapi Islamnya ya seperti itu. Kita bisa melihat malu itu tolak ukur imannya. Belum lagi ya wanita-wanitanya, muslimah kita itu, masya Allah, padahal tinggal di TikTok, mereka tidak ada rasa malu. Padahal malu itu secara tabiat, terus malu itu sifat yang pertama secara tabiat itu diberikan oleh Allah secara fitriyah, fitrahnya secara penciptaan itu sudah diberikan oleh Allah. Jadi meskipun tidak diarahkan oleh agama, manusia itu kalau telanjang, tidak berpakaian, itu malu. Ya. Itu berarti rasa malu yang diberikan oleh Allah secara fitrah. Telanjang, malu. Dielek-elek depan orang, malu. Kumpul kebo, ya, dilihat banyak orang, malu. Itu secara fitrah seperti itu. Tapi karena manusia itu sudah tidak ada rasa imannya, hatinya sudah diliputi hawa nafsu, maka secara fitrah tadi itu manusia sudah hilang malunya. Terus mulai buka-bukaan yang seharusnya mulai dari kecil, buka aurat isi. Oh, jangan ada metu isi, lo ketok kamplok-kamplok. Sekarang enggak, yang besar-besar sudah buka-bukaan, tidak izin lagi. Karena tinggal di TikTok dan berarti sing delok isi. Apalagi mereka ini yang mempertontonkan tidak ada rasa malu sama sekali. Tapi anehnya bangsa kita itu malah justru perkara yang orang tidak punya malu itu malah disanjung-sanjung, malah dipuji-puji. Padahal tinggal orang-orang yang sedang live di TikTok itu, yang mereka tidak punya rasa malu, apapun yang mereka lakukan itu, mereka mempertontonkan tubuhnya, ya. Mereka bernyanyi-nyanyi di pinggir jalan, joget-joget. Apalagi fenomena joget ini, Pak,
Orang sekarang tidak ada rasa terhormat dengan joget. Mulai dari presidennya sampai orang bawah itu senang joget semua. Jadi kalau kita melihat seperti ini dan kemudian masyarakatnya, coba perhatikan sedikit. Kalau masyarakatnya itu kemudian menganggap hal yang seperti itu biasa, salah di dalam mensikapi, salah di dalam mensifati, maka hal-hal yang seperti itu kemudian dianggap biasa. Mulai dari pemimpin sampai ke bawahan dianggap biasa. Joget-joget, mempertontonkan tubuh itu hal yang biasa. Korupsi-korupsi ada dianggap biasa semua. Karena apa? Karena tidak ada orang yang ingkar mungkar. Tidak ada orang yang sedayu sing nyenggai. Gak bener ini, gak bener, gak wisin. Coba kita melihat orang-orang yang di live ini. Ya ada orang-orang yang komentar, semangat gak? Semangat. Apa yang semangat ini? Oh joget-joget kok malah disemangati. Mereka itu kan seakan-akan mengemis, dianggap seperti pekerjaan. Aslinya itu nggak apa? Ngemis Pak. Ngemis online. Cari gift itu. Ini tidak ada harganya orang seperti ini. Mereka tidak punya malu. Kalau mereka tidak punya malu seperti ini, otomatis tidak ada imannya. Karena antara malu dan iman itu, kata Nabi SAW, berbanding lurus. Berbanding lurus. Termasuk yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, fal wajib 'alal 'aqil luzumul haya li'annahu aslul 'aqli. Orang yang berakal itu seharusnya dia itu malu, karena malu itu merupakan sumber atau awal dari dia berakal. Panjenengan tinggalin yang sing ODGJ, orang yang punya gangguan jiwa, orang gila. Ya karena tidak ada malu, ya telanjang, buang air sana, buang air sini, bengak-bengok gak karuan, murang-muring gak karuan. Ya. Ini orang gila seperti ini. Karena apa? Karena dia tidak punya agama. Dan pula panjenengan ini yang masih diberikan waras oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sing malu kita ini. Jadi kita memelihara malu yang sudah diberikan oleh Allah secara fitrah, termasuk kita ini mengusahakan untuk malu. Jadi ada malu yang secara fitrah, ada malu yang kita usahakan. Nanti akan kita bahas. Jadi awalnya tidak malu, kemudian diupayakan, akhirnya malu itu akan tumbuh. Dan kemudian semakin hari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita bertambah malunya. Seiring napa niku iman yang bertambah di dalam hati kita. Dan dikatakan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih. Bid'un wa sab'un itu bisa berarti 72, 73. Terus iman ini memiliki lebih dari 70 cabang iman. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama dari iman itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha 'anil thariq. Sementara cabang yang paling rendah dari iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Terus ratusan wonten paku panjenengan irekno, itu bagian dari iman. Ada duri biar manusia tidak terkena gangguan dari duri panjenengan irekno, itu bagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sementara haya, ya,
rasa malu ini itu bagian juga dari cabangnya iman. Maka manusia itu saudara kita, misal anak kita, istri kita, anak kita menawi enggak ada rasa malu, itu berarti dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu di zaman Nabi SAW, pada saat beliau itu berjalan di satu jalan, itu wonten sekalipun sahabat yang menegur saudaranya. Terus cacake niku wau menegur adike agar dia tidak usah malu-malu. Malah dinasehati, awakmu iku ojo isin-isin ta. Awakmu mulai isin iki malah gak kedungan apa-apa. Maka kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, da'hu, biarkan bocah ini isin itu biarkan. Fa innal haya minal iman, karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Jadi kalau misal anak kita perempuan, kita perintah misalnya untuk beli sesuatu, nah iki bapak itu tumbas nopo-nopo, tumbas LPG atau tumbas pengengken anak perempuan kita. Sementara kemudian ketika kita memerintah anak itu harus melewati warung. Nah di warung-warung itu banyak para laki-laki. Kemudian dia mengatakan gini, bapak izin pak, apa dia lewat dono? Nah apa kok izin? Pakai wong lanang. Nah itu berarti menunjukkan bagus itu ya. Berarti anak kita itu terpelihara dengan rasa malu berjalan di depan laki-laki. Jangan kemudian semua kok izin, biasa, jangan dibiasakan. Ini menunjukkan kalau dia itu punya rasa malu di depan laki-laki, berarti menunjukkan bagus. Seorang istri misalnya, saking baiknya seorang suami kepada istrinya, saking lomane suami itu, pokoknya tiga nolak bojone, biak, mulai bayaran, kayak nggak tahu bisa belas. Istrinya itu kadang kati ngomong itu izin, kati jatuh saking apa? Bojone saking lomane. Beruntung panjenengan punya istri seperti itu. Gak ngomelan, gak jaluan. Ini beruntung, mergi apa? Izin. Karena suaminya sudah terlampau baik. Yang suami juga sama. Kalau istrinya itu pun buati pol. Kabeh panjenengan di tempat-tempat kate sholat. Sarungnya di tempat kate makam di tempat kate Jumatan kabeh di tempat kelambi ini di tempat sarung di tempat. Kalau bila perlu sudah montore di tempat diumbah bisa becek semangat Jumatan. Ngoten sampun sudah baik seperti itu. Panjenengan ki ngomel sing sing kurang eno bojone. Berarti panjenengan tidak punya rasa malu pada istri. Pergi nopo? Istrinya sudah ganti pol. Kita ini kalau punya rasa malu seperti itu, benar kata Nabi tadi itu, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Orang itu kalau sudah punya rasa malu itu, maka tidak ada yang datang kepadanya kecuali semuanya itu baik. Maka kita itu kalau punya teman, ya, punya saudara atau kenalan yang dia itu orang yang pemalu, kita harus selalu dekat dengan dia. Mergi tiang ini boleh menawi kekancan kali tiang sing boten gak ada rasa isin, bloko suto, omol, ya, dia tidak menjaga adab, maka pasti kita akan ketularan dengan orang yang seperti itu. Contoh tadi kasusnya sinten anak-anak perempuan kita, wanita-wanita muslimah yang seharusnya mereka itu banyak ya. Terus kalau ditanya apa karakter wanita muslimah, karakter wanita muslimah itu ya malu. Ini identitas wanita muslimah itu jangan sampai mereka tidak punya rasa malu. Dulu di zaman Nabi SAW
Itu ada orang yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Terus Abdullah bin Abbas ini memiliki seorang murid yang bernama Atha bin Abi Rabah. Ini ulama besar. Atha bin Abi Rabah itu ulama besar. Kemudian dikatakan oleh sinten? Abdullah bin Abbas, maukah kamu aku tunjukkan wanita imro'atan min ahli jannah, wanita dari penduduk surga? Oh balah, saya mau. Siapa orangnya yang mana? Ini orangnya ini. Almar'atu sauda, wanita yang hitam legam, ireng pol. Jadi kata Ibnu Abbas ini wanita yang hitam ini penduduk surga ini. Bukan wanita yang putih, glowing, kicit-kicit, ya. Artis, sing modelnya macam-macam rambutnya enggak itu. Wanita hitam ini dulu di zaman Nabi SAW, dia pernah datang pada Nabi. Kemudian dia mengatakan begini, ya Rasulullah, ini usra. Saya ini memiliki penyakit ayah. Panjenengan itu semua yang singking ayah ini. Epilepsi. Ya. Ini usra wa inni atakasyaf. Kalau saya ini sedang umat ayahnya itu, maka aurat saya ini tersingkap. Fad'ullaha li, maka saya meminta panjenengan untuk nonton kula. Jadi biar saya ini gimana lah, kalau wayai sakit ini jangan sampai tersingkap. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kalau kamu mau insyikti sobarti, kalau kamu mau sabar dengan penyakit ayah itu, falakal jannah, maka falakil jannah, maka kamu akan mendapatkan surga. Ya. Tapi kalau kamu mau saya mendoakan, ya nanti kamu akan diberikan sembuh oleh Allah. Jadi dia diberikan opsi oleh Rasulullah. Ada kalanya kamu kalau mau sabar penyakit ini, tidak saya doakan sabar, kamu surga jaminannya. Atau saya mau doakan untukmu, maka Allah akan menyembuhkanmu. Ajeng tiang ini kalau mergini tiang sing wanita sing solihah. Dia mengatakan, asbir Rasulullah. Oh ini sabar Rasulullah, sabar bulan. Diparing lorongnya tadi, kalau milih sabar, mau tak apa. Tapi saya ini loh, kalau banyak umat ini, ataukah saya ini buka terus aurat saya ini, maka doakan biar saya ini tidak tersingkap auratnya. Maka kemudian Rasulullah mendoakan tiang di bawah supados riwayat umat niku mboten tersingkap. Nah kita perhatikan hadis ini. Ini wanita hitam, cara wong normal, ngapunten. Wong ireng, wong lanang delok tertarik mboten Pak panjenengan wong ireng. Gak tertarik. Ya. Justru secara normalnya kita itu seneng kali wong wedok sing mulus, sing putih, ya. Sing kinyis-kinyis. Tapi dia itu karena punya rasa malu dan punya rasa iman yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia itu sadar. Pertama karena rasa malu, karena dorongan iman. Dia memiliki kesadaran menutup aurat itu wajib. Padahal kalau dari sisi syariat, dia kan sudah udzur. Karena tidak sadar orang ayan itu kan jenenge wong ayan itu panjenengan tinggal di TikTok atau di video. Wong ayan itu tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau seandainya dia tersingkap pun tidak dosa. Tapi karena dia kesadarannya bahwa itu adalah aurat dan dia rasa malu, dia tuh masih menjaluk datang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah tadi. Kalau bisa ditutuplah. Ini orang yang seharusnya udzur saja itu masih memiliki kesadaran. Dan ini orang yang memiliki akal waras. Masa tidak punya rasa malu dan perempuan tadi? Nah ini yang kita rasakan, wanita-wanita muslimah. Makanya
kita yang di lingkungan rumah kita, di dalamnya ada istri kita, ya. Kemudian anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita. Kalau mereka itu memiliki rasa malu, ya kita berikan dukungan kepada kita. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan tentang keimanan mereka. Termasuk rasa malu ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan kenabian yang pertama. Jadi termasuk wasiat yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari kenabian yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wasiat yang tidak pernah putus-putus dan tidak pernah terrevisi, tidak pernah terhapus. Mergi wonten wasiat atau ajaran di zaman Nabi dulu, di zaman sekarang sudah nggak berlaku lagi. Ya. Ada ajaran yang di zamannya Nabi Musa, ketika Nabi Isa sudah nggak berlaku lagi. Ini ada suatu ajaran Rasulullah, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ini masih berlaku. Dan ini masih terus diwariskan dari zaman ke zaman. Apa itu? Yaitu kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak rasa, tidak punya malu, ya sudah, kamu lakukan apa yang kamu mau. Jadi nabi-nabi terdahulu itu menghadapi tiang sing boten gak ada isin, maka Nabi itu akan mengatakan, kalau kamu tidak punya rasa malu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya sudah, kamu kerjakan sakarmu. Ini kalimatnya, itu kalimat perintah, tapi perintah yang di dalamnya itu ada ancaman. Ya, kamu tidak punya rasa izin, ya wis kerja, nanti akibatnya kamu tanggung. Maksudnya begitu. Sama kayak kita itu misalnya wonten bocah nakali pol, lantas kita itu kemudian mengatakan begini, ayo terus lo kan, itu apakah dikatakan terus lo? Maksudnya klik kon terus lo, tantem, maksudnya begitu. Ya. Jadi banyak kalimat-kalimat yang nadanya itu perintah, tapi isinya adalah ancaman. Artinya apa? Ketika seseorang itu menerjang aturan-aturan Allah tanpa rasa malu di dalam hatinya, maka tunggulah saatnya balasan. Ya. Karena ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau sesuatu yang dia diperintah Allah, malah dia tidak mau mengerjakan, maka tunggu akibatnya. Nah, kalam yang seperti ini seharusnya kita didikkan di dalam pendidikan anak-anak kita. Rumah kita dekat dengan musola, sementara kita kalau tidak berjamaah di masjid, berjamaah di musola, ini katakan kepada anak, malu nggak jamaah di masjid, mau rumahnya dekat masjid. Ini wasiat orang dahulu seperti itu, Pak. Depan jaringan menawi saya ingat yang rumiyin, apa pulau rumiyin ngoten. Bagi mingking riyon itu nggih wonten musala. Malu. Apa kata orang rumahnya dekat musola, dekat masjid, tapi tidak jamaah di masjid. Malu, merbawis gerang, ya. Sudah balik keluar rumah tidak kudungan.
tidak jilbaban, malu. Jadi wasiat malu ini harus selalu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan kemudian dibiarkan. Kita perhatikan, ya. Mengapa anak-anak kita itu kok tidak malu? Karena pengawasan orang tua terhadap anak-anak itu kurang. Panjenengan tinggal, anak-anak itu kalau melihat di HP-nya, tontonan mereka itu, gak sing lanang, gak sing wedok, terutama sing wedok. Sing wedok niku senengane napa? Napa panjenengan semua tahu betul. Delok ali wedok iki. Drakor, Pak. Napa drakor? Drama Korea. Panjenengan tinggal drama Korea niku. Sing ditonton niku wong wedok-wedok, sing lanang-lanang ginono. Mereka saling romantisme, pacaran, gandeng reang-reong, tidak punya rasa malu. Yang akhirnya kalau anak-anak kita itu tidak diberikan pengertian, sama ini delok apa sih? Iki lho, delok drakor. Ini tidak akhlak ini, tidak malu. Delok wong lanang wedok gandengan, ambung-ambungan di depan umum, tidak punya rasa malu. Ini tidak akhlak Yesus, tidak akhlak Islam. Kita harus memberikan pengertian ini kepada anak-anak. Tapi kalau orang tua itu tidak pernah memberikan wawasan, tidak pernah memberikan arahan, pendidikan, dikira itu biasa. Akhirnya apa? Anak-anak kita kejadian itu punya pacar, sepeda motoran reang-reong, Pak. Nggak izin ditanya, nggak izin. Kenapa kok nggak izin? Masih ditonton seperti itu. Ya. Jadi mereka itu panutannya bukan orang tua, tetapi apa yang ditonton. Ini bahaya. Makanya begini, karena rasa malu itu kaitannya dengan iman. Ya. Semuanya ini yang merusak akhlak kaum muslimin ini adalah konspirasi Yahudi, konspirasi Nasrani, termasuk orang-orang Cina itu. Yang kata Nabi SAW, suatu saat kamu, kata Nabi, akan mengikuti jejaknya biawak, sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal. Biawak kemanapun akan kamu ikut, sampai biawak itu masuk ke dalam lubangnya, kamu akan ikut ke dalamnya. Orang Yahudi, orang Nasrani dengan bermacam media mainstream itu, ya, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, semuanya itu berusaha untuk mempengaruhi kaum muslimin ini jauh dari nilai Islam. Dan nilai Islam itu yang utama adalah apa? Haya, malu tadi. Benar mereka itu tidak mengajak kita itu ke gereja. Ayo kaum muslimin ke gereja. Ayo kaum muslimin menyembah Yesus. Nah, mereka itu mengajak kita itu sejengkal demi sejengkal. Ya. Dijauhkan dari akhlak Islam. Akhirnya dari akhlak Islam mereka kemudian jauh dari sholat. Ya. Kalau sudah jauh dari sholat, akhirnya mereka mau mengkonsumsi barang-barang yang haram, mau mencoba narkoba, mau mencoba babi, mau mencoba miras. Ya. Kalau kemudian sudah tidak sholat, sudah mau makan haram, mau minum yang khamr, yang haram juga, akhirnya mereka tidak mau memperhatikan orang tuanya. Dinasihati dalam ambang, ganti titik, akhirnya mereka menjadi kufur. Ini bahaya. Karena apa? Karena awalnya mereka tidak memiliki rasa malu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu dari iman. Nah, sementara kita ini digiring manusia, kaum muslimin ini jangan punya rasa malu. Tidak ada rasa malu, akhirnya iman habis, kufur akhirnya. Dan ini ya, kita jadikan momentum Ramadan ini, keluarga kita ini kita nasihati, coba terus
keluarga ini memiliki rasa malu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak di dalam hadis beliau disifatkan oleh para sahabat itu betapa Rasulullah itu malunya luar biasa. Disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra fi hidriha. Rasulullah itu adalah orang yang sangat malu. Bahkan malunya Rasulullah itu melebihi dari gadis yang sedang dipingit di kamarnya. Jadi orang Arab itu kalau memiliki gadis yang mau dikawin itu tidak boleh keluar rumah sampai berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan. Jadi terjaga betul pergaulannya, tubuhnya. Jadi ketika kemudian si laki-laki yang menikahinya itu ketika mendapatkan wanita idamannya itu betul-betul puas. Nah, kaya wong sedayu, Pak. Ya. Kate dirapi, ngrasakno dipingit. Diglangsar, Pak. Digowo reyang-reyang temu dipundi sik. Bahkan wis ngreyeng mulan. Ya. Wis gak ora sinil. Ya. Kalau orang Arab dulu itu dijaga betul itu. Sehingga wanita-wanita dahulu itu kalau sebelum menikah itu rasa malunya luar biasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi dari wanita yang dipingin. Sehingga sahabat itu tahu ketika Rasulullah itu malu, fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Rasulullah itu diketahui oleh para sahabat ketika beliau malu itu tahu dari raut wajahnya. Pernah suatu saat Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid, panglima perang Saifullah, itu pernah beliau itu makan dop. Dop itu kadal gurun, buatan nyambe, buatan apa? Dop itu bukan nyambe yang kita lihat sing modani pada keno kali, ya itu. Jadi dop itu adalah kadal gurun. Itu pernah Khalid bin Walid itu makan kadal gurun. Sementara Rasulullah melihat. Kemudian Rasulullah ditahari, panjenengan mau nggak? Rasulullah enggak. Ya. Rasulullah itu kalau tidak mau itu tidak ngomong. Jadi kalau dia tidak mau ya sudah, diam. Ya. Maka kemudian Rasulullah itu ditanya kali Khalid, aharamunhu, ini haram tidak Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab haram, tetapi Rasulullah mengatakan lam yakun bi ardi, hada lam yakun bi ardi. Ini bukan makanan daerah kami. Jadi Rasulullah cuma menjawab seperti itu. Jawaban Rasulullah itu sopan. Bukan berarti enggak, aku tidak Arab, enggak seperti itu. Itu menunjukkan Rasulullah SAW itu malu kalau mau mengatakan sesuatu kepada sahabat khawatir tersinggung. Itu Rasulullah malu seperti itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW diceritakan di dalam hadis beliau tentang Isra Mi'raj. Ya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk sholat 50 kali, maka kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Muhammad dapat perintah apa? Oh, saya dapat perintah sholat 50 kali. Udah kuat. Tidak kuat umatmu seperti itu. Coba kamu balik lagi dapat keringanan, minta keringanan pada Allah. Akhirnya Rasulullah balik Allah Subhanahu Wa Taala minta keringanan sampai beberapa kali mondar-mandir sampai ke 5 kali. Itu pun kemudian 5 kali, ya. Nabi Musa mengatakan, itu sudah aku coba di umatku, tidak mampu. Kamu kembali lagi lah ke Allah itu untuk minta keringanan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Faqad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu minhu. Nabi Musa, kula niki pun bolak-balik
kepada Allah ini kul pun bolak-balik sampai kula niki izin dengan Allah ini. Izin banget. Nabi Muhammad itu izin, paribasan jalur masih diberikan. Karena saking malunya Rasulullah datang Allah tentang jumlah keringanan sholat itu, akhirnya Allah apa? Karena Muhammad itu malu terhadapku, maka yang 5 waktu itu diganjar 50 kali. Ya. Itu menunjukkan fadilah Rasulullah SAW waktu malu. Ya. Terus Rasulullah ini memberikan keteladanan bagi kita. Beliau pun juga malunya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun disifatkan dengan rasa malu. Rasulullah sendiri punya rasa malu, maha malu. Ya. Maka jangan sampai kemudian manusia, kula panjenengan yang biasa nih, hamba-hambanya ini kemudian tidak punya rasa malu. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya." Sesungguhnya Allah maha malu, maha menutupi. Yuhibbul haya, dia itu mencintai malu. Wa tasattur, dan Allah juga mencintai tasattur. Tasattur niku menutup. Terus menawi kula kita niki ngapunten telanjang. Jangan sampai kita itu telanjang ketok wong, Pak. Telanjang, jangankan ke manusia, ke anak-anak kita itu jangan sampai telanjang. Ya, di hadapan anak-anak kita itu jangan sampai telanjang. Kalau kecuali anak-anak bayi cilik yang nggak ngerti Allah. Kadang anak yang umur 2 tahun, ngapunten. Kita misalnya telanjang, pandangan anak itu melihat kemaluan, pernah nggak seperti itu? Berarti itu sudah mulai ngerti itu. Kalau mulai ngerti seperti itu, kita jangan bertelanjang di hadapan anak-anak. Ya. Umur 2 tahun itu loh, anak kita yang umur 2 tahun, itu matanya sudah melihat aurat. Meskipun mereka tidak ngerti, tapi mengapa itu? Anak kita itu sudah melihat aurat. Itu kita harus menutup. Nah, upaya kita menutup aurat seperti itu Allah itu senang. Ngerti apa? Allah itu mensifati dirinya dengan sittir, yang maha menutup. Yuhibbul haya wa tasattur. Fa idza irtasala ahadukum falyatasattar. Maka salah seorang di antara kalian kalau mandi itu ditutup. Ya. Jangan mandi telanjang ketok anake. Ya. Tapi kalau mandi bersama istri boleh nggak? Boleh nggak? Panjenengan mandi dengan istri boleh nggak? Pernah nggak istri mandi kali bojone? Oh, nanti nggak pernah. Ya. Sunnah itu malah ya. Rasulullah SAW itu suka mandi dengan istrinya. Tidak apa-apa kalau dengan istrinya halal semuanya. Ya. Tidak perlu malu. Jangan wae noman pengantin anyar tok kasus barang, kalau wis tua kasus barang. Justru wis tua itu malah romantis malah. Nggih, romantis. Nah ini ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu dalam hadisnya mensifati bahwa Allah itu punya malu. Bahkan di hadis yang lain itu kalau ada seorang hamba berdoa kepada Allah, menengadah tangannya seperti ini, jalan Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Jalutan Allah. Lantas Allah melihat, ya, hambanya itu sedang menengadah tangannya ke langit, lantas kemudian kembali dengan tangan hamba. Itu Allah itu malu. Ojo sampai hambanya ini jaluk menengadah seperti ini, kemudian kok kembali dengan tangan hamba. Allah itu malu seperti itu. Maka kita ini yang hamba Allah ini, lantas kemudian kita ini, jangan kemudian kita ini tidak punya rasa malu. Nah,
Terakhir pada kalau sampai lagi. Malu itu memiliki 3 macam. Ya. Begini keluar untuk terlambat, belum mikir untuk tambah didi. Ya. Yang pertama, hendaknya kita ini punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi malu kepada Allah itu bagaimana? Malu kepada Allah itu malu yang didatangkan atau malu yang dihadirkan dengan diupayakan, iktisab. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita ini sampun diberikan nikmat mata, sampun diberikan nikmat mulut. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikanmu 2 mata, telah memberikanmu 2 bibir dan lisan. Maka kita diberikan mata oleh Allah, ini kita gunakan untuk yang baik, jangan digunakan untuk maksiat. Malu. Allah sudah berikan mata, Allah sudah memberikan fasilitas udara, sinar matahari, makan, minum, Masya Allah, banyak fasilitas yang kita tidak punya daya dan upaya untuk semuanya ini, Pak. Malu kita tidak sholat, ya. Malu, Pak. Mergina bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah setiap bulan itu nagih teng rumah panjenengan, ayo malaikat, ayo kiriman iki tagihan umriunan, ya. Iki wae bayar udara iki, oksigen. Pernah panjenengan didatangi malaikat bayar oksigen, Pak? Dan di rumah sakit ditagih panjenengan, ya. Oksigen berapa itu teng rumah sakit ini? Sak tabung, urut tabung ini, ya. Bayar di rumah sakit. Allah tidak bayar, cukup bayar dengan sholat. Makanya kula niki ngeten, orang-orang yang tidak sholat ini, yang mereka makan minum makanan dari Allah, minumnya dari airnya Allah, udaranya dari udaranya Allah. Ini Anda ini makan dari semuanya milik Allah ini. Buminya Anda ini berpijak di buminya Allah, terus dikongkon sholat gak gelap ini ya Allah ini. Ya. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, istahyullaha haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Malu kita ini. Sebagaimana kita ini misal ada orang sudah baik kepada kita, ya, saben dino, saben bulan kita diberikan nafkah, disantuni, malah kok kita ini kurang ajar, malah di belakang kita dia ngerasani, masa ada harus berarti orang kurang ajar. Oh, sudah dibaiki seperti itu kok sikapnya bertolak belakang, berarti orang tidak punya rasa kita di bulan Ramadan ini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dikasih Al-Quran. Masa kita dalam bulan Ramadan tidak pernah khataman Al-Quran? Malu kita, malu. Nah, malu yang pertama kepada Allah, malu yang kedua kepada Rasulullah. Senajan Rasulullah sudah tidak ada, ya, tetapi kita masih punya rasa malu pada Rasulullah. Karena apa? Betapa besar Rasulullah, jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Bahkan Rasulullah itu selalu mendoakan kita di setiap sujudnya, jalur sepuro datang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini selalu di jalur sepuro datang Allah Subhanahu Wa Taala dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kalau berkurban, ya, itu selalu diukutkan, Allahumma hadhihi minni wa min ahli wa min ummati. Ini dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Kita ini diikut sertakan. Maka kita ini malu kalau kemudian sunnah-sunnahnya itu tidak dijalankan.
Malu kalau kemudian disebutkan nama Muhammad, kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malu kan? Ini harus kita hadirkan, ya. Harus kita hadirkan. Maka malu itu ada malu fitrah, ada malu iktisab, malu yang dibuat. Dan yang terakhir, malu kita terhadap masyarakat, ya, manusia. Menawi menungso ini di tengah-tengah masyarakat kita ini memiliki norma-norma, memiliki adab, memiliki nilai-nilai yang dijaga. Ya. Sekalipun menurut syariat itu boleh, tetapi kalau masyarakat memandangnya tidak layak, ya kita ikuti masyarakat. Ya, contoh nih, pulau ini, nek delok wong wedok, ya. Contoh nih. Wong wedok gawe sepeda motor trail, gawe sepeda motor lanang, boleh nggak Pak? Nah, boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Wong wedok gawe sepeda motor lanang. Tapi kalau dilihat masyarakat umum, pantas nggak seperti itu? Nggak pantas Pak. Ya, wong wedok biasanya sing pantas itu pakai apa? Ya, pakai Mio, sepeda listrik. Ini tuh pantasnya. Nah, sekarang enggak. Mergo ndelok teng TikTok ini loh. Wong wedok emansipasi wanita, gue sudah motor trail, akhirnya pada sudah motor trail. Enggak pantas. Akhirnya apa? Menjatuhkan kehormatan wanita. Ini norma masyarakat ini. Meskipun dipandang di dalam syariat enggak masalah, tetapi kita menjaga adab-adab di dalam masyarakat. Dan ini contohnya sangat banyak, ya. Terus ini kita diberikan rasa malu oleh Allah yang harus kita pelihara, dan itu merupakan barometer keimanan kita kepada Allah SWT. Dan berbahagialah menawi kita ini diberikan rasa malu oleh Allah SWT. Untuk dinten kesempatan, mungkin bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah SWT, dipelihara diri kita ini dengan rasa malu. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.